Baik, kita baca para jemaah sekalian. Nanti didengarkan panjang pendeknya dan makharijul hurufnya. Semoga bisa membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabar para jemaah Amro sekalian, para jemaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan tahsin kita. Waktu itu sudah Al-Fatihah, kita lanjut ke surat berikutnya. Ya, ini surat An-Nas, artinya manusia. Ya, artinya manusia. Baik, seperti biasa tahsin itu membahas tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar sekemampuan kita. Karena sehebat apapun kita tidak akan melampaui dari bacaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, ini sebisa mungkin kita untuk mempelajari tentang makharijul huruf panjang pendek. Minimal panjang pendek dan makharijul hurufnya dapat. Baik, kita ke sini. Seperti biasa basmalah itu harus tepat, sinnya sin biasa, terus tasydidnya harus dapat juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya akan menginfokan bahwa terkadang orang-orang yang membaca basmalah itu mi-nya panjang, tasydidnya hilang. Terus jadi bacanya seperti ini kurang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Jadi di sini panjang, di sini panjang. Padahal tidak panjang, harusnya masuk ke ro, tasydid. Ini juga millah, bukan milah, tapi millah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Di sini ada qaf. Terkadang ada yang baca qul. Tidak boleh ada tasydid. Qul a'u, a dan au, oke. Zu, oke, kita bahas tentang za itu ya. Ada beberapa yang harus. Baik, pemirsa semuanya, di sini ada za pada jemaah, ada za, ada ja. Ini pengucapannya berbeda. Nah, hati-hati tadi dalam surat An-Nas ayat 1-nya yang dipakai yang ini. Bukan ini, bukan ini. Bagaimana cara pengucapannya? Yang ini kalau diibaratkan gigi itu ya. Gigi itu ya. Ini si lidah tuh. Ini gigi bawah. Ini si lidah tuh nempel ujungnya ke ujung gigi atas. Kalau bahasa gampangnya digigit dikit aja ujungnya. Za. Kalau ini, nah kita pengucapannya seperti huruf Z, za. Kalau ini mentok, ja. Ya harus beda ya. Nah, kita fokus ke sini. Dalam surat An-Nas yang dipakai yang ini. Nah, ini za. Qul a'udzu. Zu, bukan zu, bukan ju, apalagi ju. Kita kembali ke sini. Qul a'udzu birabbin nas. Nun bertasydid. Jadi ada yang namanya tasydid seperti huruf W, tasydid. Nah, tasydid itu dimanapun tasydid itu berada, itu harus ditekan. Terkhusus tasydid di huruf nun dan di huruf mim itu harus ada gunnah selain ada tekanan. Baik, saya akan tampilkan kembali huruf nun dan mimnya mungkin. Nah, kalau tasydid di huruf nun dan mim
itu ditekan dan didengungkan, atau bahasa tajwidnya itu digunnahkan. Yang tadi qul a'udzu birabbin nas bin nas, gitu ya. Harus ada dengungnya, ada gunnahnya, supaya enak juga cara membacanya ya. Di sini harus ada tekanan dan gunnahnya supaya enak cara mendengarnya juga enak, membacanya juga enak. Sekali lagi, qul a'udzu birabbin nas, biasa. Kemudian malikin nas. Nah, terkadang kita akan membaca berdasarkan Imam Hafiz yang biasa dipakai di Indonesia kan. Nah, itu pembahasan lain ya. Simpelnya di Imam Hafiz bacanya. Maknya dipendekkan. Yang biasa kita pakai juga ya. Kita maknya dipendekkan. Ada yang membaca panjang tapi itu dalam bab lain ya, pembahasan qiraah yang lain ya. Ini maknya dipendekkan sebagaimana umumnya dibaca. Malikin nas, ki, bukan qi tapi ki. Ya. Ini ada tasydid juga. Nah, tasydid ini juga tetap digunakan. Malikin nas. Oke. Yaitu ayat 1 dan ayat 2. Baik, kita ke ayat 3. Ayat ketiga ini pendek, tapi terkadang ada juga yang salah. Pas ilanya itu kan tidak ada tasydid. Terkadang ada yang baca illa dan illa itu jauh berbeda artinya. Oke, saya akan tampilkan bagaimana kalau misalnya ada bertasydid dan tidak bertasydid, artinya seperti apa. Illahi sama ilahi. Saya tampilkan ini saja dulu. Ila sama illa, bunyinya sama, i dan la. Di sini ada tidak bertasydid, di sini bertasydid. Artinya jauh beda. Kalau ila ke, kalau illa kecuali, artinya jauh beda. Apalagi kalau illahi, saya nggak tahu ini artinya seperti apa jadinya. Wallahu a'lam bishawab, artinya seperti apa. Yang pasti pembacaannya jadi kurang tepat. Harusnya ilahin nas, bukan illa, bukan ila tapi ilahin nas ya. Ini kecuali. Pada jemaah sekalian memang membaca harus agak teliti gitu, berdasarkan ilmu yang kita tahu. Sekali lagi, ilahin, hak besar, ilahin nas, bukan hi tapi hi, ilahin nas. Oke. Selanjutnya ayat keempat. Di sini ada ikhfa. Min sya. Tadi sudah dijelaskan sya-nya itu punya gigi, punya titik, sya. Sya. Kalau dalam bahasa Indonesia, tulisan Indonesia itu S dan Y. Sya. Min syarril tasydid. Min syarril biasa wasil. Sil khannas. Terkadang ada yang baca ril. Tidak boleh. Sil, apalagi ya. Min syarril wasil khannas. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Alladzi, tadi kita sudah bahas, ada za, ada za, ada ja. Masih ingat yang tadi? Za temannya dal, ada titiknya, za. Ujung lidah, ujung gigi atas dan ujung lidah. Za. Oke. Alladzi, panjang, matobi'i. Alladzi biasa. Yuwaswisu fi sudurin nas. Itu ya. Sekali lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke. Terakhir. Tasydidnya di sini ada 2, maka di dua-duanya ditekan dan digunakan. Tekan, tahan, guna. Tekan, tahan, guna. TTG. Tekan, tahan, guna.
minal jinnati wan nas. Nah, seperti itu. Jadi semoga dari pembacaan surah An-Nas ini bisa sedikit memperbaiki bacaan kita supaya lebih baik lagi. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bihi al-hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.